bawang merah dan Olivia. Maksud lo tuh apaan sih? Lo tahu kan kalau gue nggak mau ngebawa dia lagi pulang ke rumah gue. Lo tahu kan apa alasannya? Pokoknya lu lakuin deh apa yang gue suruh. Kita nggak punya pilihan lain. Lu bawa anak pergi. Biar gue cari cara lain buat ngarepin mereka. Cara apaan lagi? Lo tuh nyebelin banget ya. Terserah lu deh. Sebentar lagi Ferdi sama Ramon kesini. Terserah lu mau ngapain. Pokoknya lu harus cabut dari sini. Terserah deh, lu mau lakuin apa aja. Tapi kalau lu benar-benar punya otak, lu tahu harus buat apa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta. Meskipun dunia menghalangimu, bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian. Meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Gue udah ngira kalau hasilnya bakal kayak gini. Dia pasti ngeliat kalian. Makanya dia nggak mau ngembalin adikku. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana nasib adikku sekarang. Bisa diem nggak sih kamu? Kalau kamu nggak mau diem, kakak turunin kamu di sini supaya dipungut sama gelandangan. Mau? Makanya diem. Mon, menurut gue bajingan itu nggak bakal ngembalin adik lo sekarang juga. Dan bajingan itu akan mengembalikan adik lo setelah dia menguasai harta bawang putih. Awas dia. Begitu adikku kembali, akan kutelan dia sampai ke rambut-rambutnya. Kak, boleh nggak aku nanya? Aku janji nggak ngeyel. Kak, kok Kak Ramon nggak jadi datang sih? Dia lagi sibuk. Sibuk ngapain, Kak? Tadi waktu kamu lagi dengerin Walkman, kakak kamu nelfon kakak. Dia bilang di kereta api dia kecelakaan. Makanya dia sibuk nolongin orang. Nolongin orang? Kan kakak udah pernah cerita, kakak kamu tuh Superman. Waktu itu, kakak pernah bilang kalau kakak aku orang jahat. Waktu itu kakak lagi kesel sama kamu, makanya kakak bohongin kamu. Tapi sebenarnya kakak kamu tuh Superman. Kamu kesel ya kakak kamu nggak jadi datang? Tadinya sih iya, tapi sekarang udah nggak lagi. Sekarang aku bangga karena kakak aku nolongin orang-orang. Mon, selama adik lo masih ada di tangan dia ngerasa kayak di atas angin. Sekarang bajingan itu sengaja ngajarin lo supaya tunduk sama dia. Terus dia bisa memperalat lo dan ngeracunin pikiran bawang putih. Makanya gue terus-terusan ngotot minta bantuan sama lo buat ngebongkar kedoknya dia. Sekarang gue minta tolong sama lo, kita cari buktinya sama-sama buat ngejilbosin dia ke dalam penjara. Bah, aku tak peduli lagi apakah dia masuk penjara atau tidak. Yang penting bagiku sekarang, adikku Olivia kembali dengan selamat.
Adik lo baik-baik aja. Gue tahu di mana dia diumpetin. Dia diumpetin di rumah bawang merah. Tadi pagi gue sama Roy mergokin dia di rumahnya. Kalau bener apa yang kau bilang, kenapa kau tak selamatkan adikku dari tangan si bawang merah itu? Gue taunya telat. Waktu bawang merah sama Olivia masuk ke rumah, gue baru ingat tentang foto yang lo liatin ke gue. Tapi gue jamin, dia baik-baik aja. Bah, aku tak percaya lagi sama kau. Lo mau bukti? Ikut gue. Dulu hidupku sangat susah, kini aku sangat kaya. Iya. Apa-apaan sih sayang? Hah? Ngapain tuyul ini ada di sini? Kamu main Gi di kamar kamu. Sayang, kamu tuh mau membunuh mama ya? Hah? Jangan salahin aku, Mah. Ini semua tuh salahnya Ramon. Dia pengen nyelesain masalah, tau-tau malah nambahin masalah. Aduh, masalah lagi. Ada apa lagi sih dengan si rambut yang... Mama, ada bawang putih. Waktu Ramon pengen ngembalin tuh anak ke kakaknya di dalam kereta api, tahu-tahu Ferdi sama Roy itu ada di situ. Hah? Kok bisa begitu? Ya mana aku tahu, Mama. Sayang, kamu tahu nggak sih, ha? Satu hari tuyul itu ada di rumah ini, umur mama jadi bertambah 1 tahun. Mama makin tua. Malah mama bertambah 10 tahun, sayang. Kalau kamu mau ya, umur mama nih panjang, ha? Paksa dia untuk ajak tuyul itu keluar dari sini. Udah deh, Mas. Sekarang kita belajar tabah aja. Udah nggak ada pilihan lagi. Hah? Tabah? Kurang ajar kali itu anak. Kalau lo mau adik lo selamat, jangan macem-macem sama gue. Lakuin apa yang gue suruh sekarang. Buruan kabur dari sana. Mon, buruan. Saya ke stasiun menyusul Olivia. Tapi begitu saya datang, saya lihat dia pulang lagi sama bawang merah. Iya, dia barusan nyampe. Iya, dia di kamar mandi. Ada apa, sayang? Apa yang mereka lakukan sama kamu? Mereka nggak ngapa-ngapain saya. Tapi mereka ngurung papa di kamar. Semua jendela dan pintu dikunci. Tadinya saya pikir setelah ngelihat tangan papa bergerak-gerak, saya sempat mimpi papa akan segera sembuh. Tapi sekarang kondisi papa pasti akan memburuk. Kamu jangan khawatir, sayang. Mereka membutuhkan papa kamu dalam keadaan hidup. Tapi mereka nggak mau papa sembuh. Mana yang akan menjadi warnamu? Permintaan ibu sangat melanggar hukum. Kalau ketahuan, saya bisa dipenjara, Bu. Heh, uang yang kamu terima dari saya itu lebih dari 5 tahun gaji kamu, tahu nggak? Jadi nggak usah banyak cincong deh. Heh, jawab pertanyaan saya. Itu suntikan bisa berhasil atau enggak? Hah? Jawab. Bagus. Kalau
gitu, suntik deh sekarang. Kak Superman, tolongin papanya Kak Bawang Putih. Toyol! Brengsek kamu ya! Awas kamu ya, dasar toyol kamu! Hah? Kurang ajar ya, kamu kurang ajar! Hah? Putri Cahaya, tolong! Putri Cahaya! Putri Cahaya! Berisik kamu, berisik! Tau gak berisik? Kok mati lampu? Hore, aku bisa terbang! Abrakadabra! Mumi Mesir jahat! Jatuh ke ubin! Untuk sementara kalian aman. Biarkan saja perawat itu pingsan. Sepertinya mereka mau nyuntik Papa, supaya Papa nggak sembuh. Sekarang sudah waktunya saya mempraktekkan ilmu yang baru saya dapatkan. Lampunya mati sih, Ma. Kayak orang susah aja. Mana mama tahu? Sayang, masa tadi pas lampunya mati, si tuyul bisa terbang? Aduh, Mama apaan sih? Udah deh, cepetan nyalain lampunya. Kamu aja, kamu kan lebih tinggi. Ya Mama naik aja ke situ. Ini kan aku ngasih cahayanya. Kamu udah tinggi-tinggi gak berguna. Kita harus berterima kasih sama Olivia, karena dia yang nyelamatin Papa dari bencana. Bukan aku yang nolongin, tapi Superman kakakku ini. Keluar! Keluar kamu! Kalian kan udah saya bilangin, kalian gak boleh ada di kamar ini! Jangan pernah berharap ya, mayat hidup itu akan sembuh! Pergi! 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 Toyol! Tunggu. Putih! Toyol! Tahu nggak kenapa mayat hidup itu nggak pernah bisa sembuh? Hah? Karena saya akan... Ini suster pakai pingsan lagi. Mulai sekarang papa kamu aman. Tidak ada yang bisa menyentuh dia kecuali kamu, saya, dan Olivia.
Hebat lo, Mon. Lu permainin gue. Mon. Gue lagi ngomong sama lo. Mon. Sini, Mon. Sini. Gue pengen ngomong sama lo. Sini. Apa? Lu mau mukul gue? Hah? Nih. Pukul. Ayo, gue mau ngerasain pukulan lu, Mon. Kenapa? Kenapa lu nggak berani? Hah? Kenapa lu nggak mukul gue? Hah? Lu tahu kan? Gue tuh nggak suka kekerasan, Mon. Lu tahu dari dulu gue nggak suka kekerasan. Lu tahu kan? Tahu kan? Tapi lu kenapa sih maksa? Hah? Aduh, teman. Lu tahu nggak sih? Kalau aja lu nurutin omongan gue, lu tuh sekarang udah di kereta. Lu udah di kereta sama adik lu pulang. Lu gak akan dapat masalah. Sekarang gue nggak tahu deh. Gue nggak bisa ngebayangin aja. Kalau gue harus ngebuat bonyok adik lu kayak lu sekarang. Kalau kau sampai apa-apakan adikku, aku... Lu mau apa? Hah? Lu mau nantang gue? Ayo. Lu mau lawan gue? Hah? Lu nggak bisa apa-apa. Sekarang, gue itu yang megang kartu. Sekarang denger ya. Lu buka kuping lo. Lu buka kuping lu lebar-lebar. Kalau gue bisa ngelakuin apa aja ke adik lo. Lo ngerti? Ngerti? Fer. Kenapa sih, Fer? Lu jijik banget ngeliat muka gue. Kita tuh sama aja lagi. Kita sama-sama lagi mabuk cinta. Tapi bedanya dia itu ngasih perhatian ke gue. Dan dia tuh jijik banget ngeliat muka lo. Terserah lah mau ngomong apaan. Gue nggak peduli. Yang pasti gue tahu isi perut lu tuh apa. Dan suatu saat, Bawang Putih juga bakalan tahu kenyataan sebenarnya. Lo bakal nyesel seumur hidup. Kenyataan? Lu mau ngomongin kenyataan? Lu dengar baik-baik ya. Lo nggak usah ngajarin gue deh. Yang pasti kenyataannya yang gue tahu adalah lo tuh bajingan. Lo tuh penipu, tukang porotin cewek. Itu bukan kenyataan. Kenyataan itu sesuatu yang dipercaya oleh Bawang Putih. Dan Bawang Putih kayaknya nggak akan percaya sama semua omongan lo. Gue mau cerita tentang gue. Selalu tau ya, Fer. Gue bisa lebih jahat daripada yang lu kira. Gue ini residivis. Gue 4 kali masuk penjara. Gue pernah bunuh orang dan gue gak ditangkap polisi. Gue sumpah demi nenek moyang gue, kalau semua omongan gue tadi itu benar. Kenyataan lain, lu udah setengah mampus kan, nguber-nguber dia. Dan lu juga udah mampus-mampusan kan, nyoba ngebocorin rahasia gue ke dia. Sekarang gini aja, lu udah tahu semua rahasia gue. Kalau lu emang berani, lu coba aja ngomong ke dia. Dan sekarang, gue akan kesana. Gue akan pegang tangan dia, dan gue akan ngajak dia pergi. Hei, Al. Mau kantin nggak? Boleh. Yuk.
mana yang akan menjadi warnamu. Maafkanlah kakakmu ini sayang. Kau adalah korban atas perbuatanku. Apa yang kau alami sekarang adalah hasil dari kejahatan yang telah kulakukan dulu. Aku telah gagal menjadi kakak yang baik, sayang. Aku tak tahu bagaimana nasib kau. Aku pun tak tahu di mana gerangan kau sekarang. Heh, Tuyul! Kau malah diam berdiri kayak patung! Duduk! 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 Gitu! Heh, Tuyul, kamu duduk di situ ya, diam! Awas kalau pergi-pergi. kasih obat Pak Indra. Kan kasihan dia. Ngelawan kamu ya, ha? Tuh! Tuh, mau kemana kamu? Ayo, kena kamu ya. Ayo, mau lari kemana? Ayo, mau lari kemana kamu, ha? Aku nggak lari. Putri Cahaya, tolongin saya. Putri Cahaya, tolongin saya, tolongin. Panggil tuh peri kamu, ha? Kalau nanti dia datang, saya akan masukin ke dalam botol, terus saya ceburin ke dalam sumur. Ayo, panggil lagi, panggil. Peri! Hah? Ayo. Kok kayak anak kecil sih? Udah tahu ada orang sakit, masih aja teriak. Tutup mulut kamu, Toyol! Hah? Ini rumah saya, rumah Rika Sumanto. Jadi saya mau teriak deh, mau enggak itu urusan saya. Anak kecil mau ikut campur aja. Hah? Ambilin. Putri Cahaya, suruh dia diem dong, berisik. Kan kasihan Pak Indra. Dasar anak sinting! Sinting kamu ya! Ngomong sendirian! Kamu pikir saya percaya sama... Rasain, suaranya hilang. Makanya kalau dikasih nasihat didengerin. Kapok ya. Makanya jangan jadi orang jahat. Orang jahat pasti ada hukumannya. Fer, udah lalu ngapain juga masih mikirin? Udahlah Fer, lo kan usaha maksimal. Kalau hasilnya emang udah begitu, mau apa lagi?
Udah, lo pasrah aja deh. Kalau lo mau pasrah, silakan. Itu hak lo. Tapi gue nggak bisa. Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal kemanusiaan. Gue nggak dilahirin sebagai orang yang apatis, yang bisa sambil males-malesan. Padahal gue tahu, bawang putih itu dalam bahaya. Dia tuh udah kejebak dalam perangkatnya si Benny. Gue ngerti, tapi sekarang kita bisa apa? Lo mau ngapain? Halo? Halo, Fer. Maafkan aku, Fer. Udahlah. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Demi Tuhan, Fer. Tak pernah aku sesedih ini. Dan tak pernah pula aku menangis. Mon, mendingan lo simpen aja air mata buaya lo buat si Benny. Percayalah, Fer. Dulu aku pergi dari kau. Karena si Benny mengancam. Melalui surat yang diberikan pada anak kecil itu. Terus lo mau ngapain sekarang? Aku percaya sama kau. Si Benny tak akan mengembalikan adikku. Aku sudah mendapatkan bukti yang kau minta. Tapi kau harus bersumpah demi Tuhan untuk mengembalikan adikku. Lo di mana sekarang? Aku di rumah. Roy, sekarang gue pengen ke Maramon. Lo tahan sebisa mungkin Benny tetap di sekolah sampai gue balik, oke? Terus kakak nangkepin penjahat. Terus diserahin ke polisi. Terus ya gitu deh. Polisinya tinggal masukin penjahatnya ke penjara. Jadi kakak kamu itu betul-betul Superman ya? Memangnya saya ngarang? Putri Cahaya kan peri. Peri mestinya tahu dong apa yang bohong dan apa yang enggak. Katanya teman kakak saya, yang namanya Kak Benny itu dulunya orang baik. Tapi sekarang jadi jahat. Benar nggak sih? Oh, saya harus lihat dulu. Kalau Putri Cahaya bisa ngeliatin dia, bisa nggak Putri Cahaya ngeliat kakak saya ada di mana sekarang? Saya coba ya. Sekarang kamu berdiri tegak, konsentrasi, terus kamu pejamkan mata kamu. Sekarang kamu bayangkan kakak kamu ya. Kamu bayangin kakak kamu jangan pakai baju Superman dong. Abisnya gimana dong? Ya kamu bayangin kakak kamu pakai baju biasa aja. Jangan buka mata kamu. Siapa yang ada dekat kakak kamu? Yang satunya itu Kak Benny, yang saya bilang barusan. Yang kamu bilang Benny itu bukannya Ramon? Enggak, Kak Ramon itu kakak saya. Kok semua orang pada bilang sih yang namanya Kak Benny itu disebut Kak Ramon? Kak Ramon itu namanya kakak saya. Dia Superman, dia orang baik. Temannya itu sih namanya Kak Benny. Sepertinya banyak yang aneh yang tidak pada tempatnya. Bawang putih betul-betul terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar daripada sekedar menghadapi Rika dan bawang merah. Kakak Olivia juga dalam bahaya. Mana yang akan menjadi warnamu? Sorry. Bisa main basket gak sih lo? Sejak lo ngajarin gue, kayak gue mulai bisa. Gimana kalau kita duel sekarang? Kenapa lo? Lo takut gue kalah di depan cewek? Benar kan gue bilang? Gue percaya Ramon ciut, gak punya nyali. Lo apa-apaan sih, Roy? Lo sengaja ya nyari ribut? Lo lihat kan? Malah dia ngumpet di belakang cewek.
Jaga mulut lo. Gue berani taruhan kalau dia nggak bakal ngalahin gue. Oke, ayo kita main. Yang masukin 30 poin pertama, dia yang menang. Oke? Terus yang kalah, dia jadi kacung sama sebulan. Oke. Siap-siap aja lo jadi kacung gue. Ayo. Gue makin keteter. Mudah-mudahan Ferdi udah nyampe. Terus buruan balik. Kalau enggak, bisa-bisa gue jadi kacung beneran. Aku mau minum. Ya udah, aku pergi aja dari sini. Biarin. Coba aja kejar kalau berani. Kamu mau nggak aku ceritain tentang cerita Superman? Kemarin Superman kan udah nolongin orang. Hai Mama Mesir, aku sekarang ada di sini. Hai Mama Mesir, aku di sini. Iya, Ma. Halo? Halo? Halo, Mama? Ferdi dari tadi nggak kelihatan. Roy sengaja ngerjain Ramon. Pasti Roy ada maunya. Kayaknya dia sengaja nahan Ramon di sekolah supaya Ferdi bebas pergi. Tapi kemana? Bawang putih kan masih di sini. Pasti ada yang nggak beres.
Iya, kenapa? Kau jadi kesini? Jadi, cuman gue lagi di jalan, gue kena traffic jam. Yaudah, ntar gue kesana ya. Ya udah, buruan. Ada yang aneh. Ferdi nggak kelihatan batang hidungnya. Lu dikerjain Roy. Dia nahan lu di sekolah supaya Ferdi bisa bebas. Gue dapat telepon dari rumah gue, tapi gue nggak halo-halo nggak dijawab. Roy, hari ini lu selamat. Lu gue nggak jadiin kacung gue. Gue ada urusan. Mana yang akan menjadi warnamu? Alah. Lama kali kau. Sorry, Mon. Tadi kan gue udah bilang kalau gue kena macet. Oke, tunggu. Biar aku ambil bukti-buktinya. Oke. Ramon! Mon, lo gue tunggu-tunggu ngapain coba lo di sini? Pak, bukan saya Pak pelakunya Pak. Pak, sumpah Pak, bukan saya Pak. Pak, bukan saya Pak pelakunya Pak. Iblis yang menghasut manusia untuk berbuat jahat akan mendorongnya ke lembah neraka. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan